sekaligus penyerahan bantuan biaya studi bagi mahasiswa-mahasiswi asal Kabupaten. Kepada Bapak Bupati, secara hormat kami memberikan waktu. Shalom. Shalom. Selamat sore. Sore. Sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala PLT Kepala Dinas PLT Kabupaten Kerom, juga yang saya hormati Bapak Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bapak Ibu ASN yang hadir, para insan pers yang hadir, dan secara khusus yang saya banggakan dan saya kasihi anak-anak mahasiswa, calon mahasiswa Kerom yang hadir pada sore hari ini. Sebagai umat beragama, sebagai orang percaya, mari kita sama-sama terus memanjatkan puji syukur kepada Tuhan atas segala rahmat, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan, kasih karunia dan segala berkat-berkat untuk kita sekalian. Sampai sore hari ini kita bisa berkumpul dalam suatu acara yang bertemakan penyaluran secara simbolis beasiswa bagi mahasiswa Kerom. Penyaluran sore hari ini kita laksanakan secara simbolis. Artinya nanti ada perwakilan yang kita panggil untuk secara simbolis mewakili semua mahasiswa Kerom bahwa beasiswa itu kita mulai salurkan. Kenapa beasiswa itu kita baru salurkan atau baru kita kucurkan dalam bulan Agustus atau akan hampir Agustus ini? Perlu diketahui bahwa program beasiswa Kerom itu selama bertahun-tahun baru tahun ini kita adakan. Sejak Peter Wafir memimpin Kabupaten Kerom, tidak ada pernah ada beasiswa. Yang ada adalah bantuan studi, itu ada. Beasiswa tidak pernah ada. Ini mahasiswa Kerom, ingat, taruh di dalam kepala kalian. Saya tidak mau ada yang posting-posting bilang bahwa Pemda Kerom tidak pernah memperhatikan mahasiswa. Baru kali ini ada program beasiswa bagi anak-anak Kerom. Selama ini itu namanya bantuan studi. Ini beda. Ya, program beasiswa dan program bantuan studi itu beda. Beda atau sama? Beda. Sumbernya bantuan studi yang lalu-lalu itu dari Bansos. Program Bansos 1 miliar untuk 1 tahun bagi seluruh mahasiswa Kerom. Kali ini lebih dari 1 miliar kita anggarkan, sesuai dengan jumlah dan juga jenjang dan program atau jurusan jenjang. Dari jumlah yang tadi diberikan, disampaikan itu bisa saja bertambah. Ya, yang tadi sudah disebutkan itu bisa saja bertambah. Itu bukan jumlah yang final ya. Untuk itu adik-adik sekalian, MOU dengan pemerintah Kabupaten Kerom. Uncen sampai hari ini kita belum punya MOU dan universitas lain. Jadi bagi Pemda Kerom, universitas yang telah memiliki MOU dengan Pemda Kerom itu kita perlakukan khusus. Paham ya? Itu konsekuensi dari sebuah perjanjian. Seperti Tuhan Allah itu punya perjanjian dengan bangsa Israel. Kenapa Tuhan memperlakukan bangsa Israel itu khusus? Karena ada perjanjian. Paham ya? Kalau tidak ada perjanjian, tidak ada perlakuan khusus. Kenapa 49 orang pergi ke Unipa tes, semua lulus? Karena Bupati Kerom dan Rektor sudah punya perjanjian. Kalau biasa-biasanya 5 orang aja yang tembus kemarin. Betul ya? 49 orang berangkat ke Manokwari, yang tembus hanya 5 orang. Saya punya data. Tapi karena ada perjanjian antara Bupati Kerom dan Rektor Unipa, maka semua yang lain diterima. Itu. Jadi universitas lain
harus bilang bapak rektornya atau ketua sekolahnya segera buat perjanjian dengan Pemda Kerom supaya ada sesuatu yang dikhususkan seperti itu. Kemudian bagi seminari dan sekolah-sekolah sejenis seperti sekolah tinggi, teologi dan lain-lain, itu pun ada perhatian. Ada 43 orang anak yang masuk ya jalur sinema di STT ini juga kita biayai. Kita khususkan untuk anak-anak Kerom ya, untuk menerima program ini. Bantuan biaya studi khusus sebanyak 3 orang, ini yang jurusan-jurusan khusus. Misalnya seperti ada yang di depan ini ya, sekolah penerbangan di sekolah Nurtanya ya, Nurtanya Bandung, mereka jurusan-jurusan khusus. Kemudian mahasiswa gabungan S1 dan S2 sebanyak 17 orang anak. Tapi juga kita akan melakukan terus verifikasi dan validasi terhadap data mahasiswa Kerom. Jadi mahasiswa yang dia juga tidak tahu malu juga terlalu lama di kampus. Dia sudah suka terlalu lama di kampus terus tidak tahu malu lagi, tidak tahu diri lagi. Tuntut maksudnya tidak tahu diri itu suka tuntut dia siswa. Tapi kalau kita tanya mana KHS-nya, kartu hasil studi, IPK-nya 1, tanya surat aktif kuliah, tidak ada surat aktif kuliah. Surat aktif kuliah sudah dari semester 2 tahun lalu, 4 tahun lalu. Tapi masih tetap bangga dengan mahasiswa, aktif di organisasi sana sini. Saya tidak singgung siapa-siapa ya. Tapi kalau bicara hak, tuntut hak itu nomor 1 ya. Saya tahu mahasiswa Kerom yang tukang posting-posting itu di asrama Kerom, saya tahu siapa-siapa mereka. Mereka pikir dengan posting itu gertak-gertak bupati, nggak bisa, bupati Kerom nggak bisa digertak. Saya juga anak pernah kuliah kok di Australia, belum tentu kamu ke sana kamu gertak saya lagi. Saya pernah kuliah, bahkan saya mengajar mahasiswa itu 16 tahun jadi dosen. Jadi nggak usah gertak-gertak bupati Kerom. Nanti saya tanya KHS-mu baru kau bingung lagi. Tahu siapa itu yang suka posting-posting itu? Itu pun dijadikan alat sama orang untuk posting-posting. Posting bilang pemerintah ini tidak pernah lihat kami. Bupati siapa yang datang berulang-ulang di rumah di asrama kalian? Datang bawa Obama ulang-ulang, saya ini sudah. Itu tandanya orang tidak tahu mengucap syukur. Dan jalan ke surga tutup buat dia, tidak ada itu. Itu dia akan kesasar begitu terus. Tahu? Betul? Jujur tua bupati ini tidak pernah bupati datang bawa Obama. Bupati Kerom kali ini saya berapa kali kunjungi. Program renovasi saya turunkan sekarang. Semua asrama mau direnovasi. Siapa yang lihat kalian? Siapa? Tuh kalau ada hari ini sini saya suruh dia pusat di situ. Dia untung nggak ada di sini. Ini kasih tahu pesan sama itu mereka itu. Siapa nama akun Facebooknya itu? Putra Ampas kah? Apa siapa lagi itu? Kasih tahu mereka. Bilang kau kerja, kau sekolah baik, kuliah baik. Jangan kau jadi provokator. Ya. Tidak boleh. Penting untuk masa depan kalian. Ya. Jadi ini bukan akhir dari sebuah perjuangan. Ini baru awal. Pemda bantu ini hanya kita ini dari luar. Yang menentukan suksesnya adalah kalian sendiri. Mau sebesar apapun uang tidak akan membuat Anda itu berhasil. Uang adalah fasilitas penunjang. Tapi diri Anda masing-masing lah yang menentukan keberhasilan itu. Paham sampai di situ? Paham ya?
Anda sendiri harus hadir di dalam ruang kuliah, Anda sendiri harus mengerjakan tugas, Anda sendiri harus mengikuti aturan di dalam kampus. Anda sendirilah yang akan menentukan Anda itu lulus atau tidak. Bukan kepala dinas PDAM, bukan bupati Kerom, bukan bapak atau ibu kalian, tidak. Itulah konsekuensi dari yang namanya proses pendidikan tidak diwakilkan. Ada pendidikan yang diwakilkan, itu namanya joki. Tidak ada itu joki. Kuliah itu Anda wajib hadir, Anda harus ada di dalam ruang kuliah, Anda harus mengikuti seluruh proses sampai Anda masuk dalam ruang sidang ujian skripsi, sampai terakhir Anda sendiri yang diwisuda. Tidak ada wisuda itu bapak mantu yang mewakili kau, tidak ada. Iya tak? Itu artinya semua proses ini Anda sendiri yang hadir. Artinya apa? Jagalah diri kalian masing-masing. Menjaga diri. Kalian nanti masuk ke kampus itu, mata kalian akan terbuka. Sekarang mulai setengah terbuka. Ya. Nanti sudah di kampus, mata yang tadinya kurang menyala itu dia menyala betul, ya. Nah, itu hati-hati kalau matamu sudah mulai menyala. Ya, yang laki-laki yang tadinya matanya masih putih bening jadi merah, mata menyala. Yang perempuan tadinya putih bening jadi hijau. Nggak usah dengar orang bore-bore di kampus itu, nggak usah dengar. Pikir itu saya harus pulang bawa ijazah dan bangun saya punya negeri. Nggak usah lagi ikut miras, ganja. Di kampus di mana-mana ada barang-barang itu. Ada kelompok-kelompok itu yang supply, yang edarkan itu ada. Hati-hati ya. Hati-hati. Jangan pikir itu ganja hanya ada di Kerom, di Waris, di hutan-hutan sana. Tidak, ganja juga ada di kampus. Miras juga ada di kampus. Dan bahaya-bahaya yang lain. Semua ada di situ. Jangan pikir wah kampus ini megah sekali, tidak ada kejahatan di sini. Ada. Tinggal kita sendiri mau bagian dari kejahatan atau bagian dari sejarah, bagian dari sukses, bagian dari kebaikan. Tinggal pilih-pilih saja. Ya. Ada hal yang penting selain Anda berhasil. Tapi yang saya mau ingatkan, Anda berhasil biasa-biasa atau berhasil berprestasi, ini juga beda. Seperti anak ayam, anak bebek yang banyak-banyak itu, atau Anda mau keluar sendiri menjadi pemimpin. Nilai Anda baik, lebih baik dari kebanyakan. Itu juga beda. Berhasil biasa-biasa dengan berhasil yang sedikit unggul itu beda ya. Paham ya? Misalnya IP di atas 3, 3,20, 3,3. Itu sudah beda lagi itu. Berarti Anda harus apa? Ya? Apa? Belajar yang serius. Boas kan? Saya kenal kacamata jengkinya di belakang. Kau beli kacamata di mana itu? Kau pernah ke Australia? Jangan ikut saya ke Australia, betul? Jangan siap-siap. Kau harus buktikan di Unipa kau punya nilai bagus dulu di atas 3 baru kau bisa masuk Australia. IP kamu di atas 3. Kalau IPK biasa-biasa nggak bisa masuk Australia, ya. Sekarang saya mau tanya yang ke Unipa, coba tunjuk jari. Terima kasih yang bertanya satu orang ya. Kemudian Uncen,
Uncen, baik. Selain Uncen dan Unipa, mau tanya siapa lagi? Unggal Mandiri? ISBI. Oh ya, ISBI. Di Expo ya? Nah, di belakang? Nah, kalau bilang Yapis saya bingung, saya yang ada Unian. Kalian punya data-data ini harus lengkap ke dinas ya. Datanya harus lengkap. Dan setiap semester kita akan pantau hasil kalian. Jadi kalau Anda semester 1, semester 2, semester 3, kita evaluasi di semester 3. Anda bisa kita lanjutkan beasiswa atau kita bilang cari jalan sendiri. IPK semester 1 misalnya 1,50. Semester 2 2,50. Semester 3 1, ini sudah kita mulai kasih tanda. Ya. Di semester 3 kita sudah evaluasi lagi. Karena bisa saja ada kampus yang memang menerapkan dengan ketat nilai yang tidak bisa ini pasti bisa. Ya mungkin bukan drop out, istilahnya sudah berubah. Istilah sekarang tidak ada drop out, ada istilahnya apa itu, angkat kaki ya. Sama saja ya. Iya. Jadi hati-hati ya. Semester 3 kita dinas akan yang khususnya yang pertama berangkat ini ya. Semester 3 kita evaluasi. Semester 3 kita evaluasi. Misalnya Unipa 49. Dari 49 ini data sudah ada di kita. Ini jurusan ini, siapa-siapa yang kita cek nilainya gimana. Karena saya tahu persis anak Kerom punya kelakuan. Saya tahu persis watak, kelakuan, perilaku itu bupati tahu. Yang suka-suka hati seenaknya itu saya sudah tahu. Dan kali ini tidak. Saya yakin teriak dan kalau kita sudah tahu beasiswa pasti teriak toh. Jadi kuliah baik-baik. Saya inginkan dalam 2-3 tahun, 4 tahun ke depan banyak sarjana sudah kita hasilkan untuk Kabupaten Kerom. Ingat, kuliah bukan untuk jadi sarjana. Kuliah untuk jadi apa? Ahli. Ya? Ahli dalam ilmunya. Iya pasti. S1 belum jadi ahli itu, belum. Ahli nanti doktor baru jadi ahli. S1 belum apa-apa itu. Anda baru buka pendahuluan itu, belum apa-apa itu. Master Anda baru masuk di halaman tengah itu, bagian tengah. S2. Nanti kalau Anda sudah masuk doktor itu baru Anda jadi ahli. Dokter yang betul, bukan dokter kelas sore. Dokter yang benar-benar. Bukan dokter yang dipesan sponsor. Banyak dokter yang pesan sponsor. Dapat dokter tapi minta jelas. Itu juga banyak. Kuliah untuk jadi apa? Anda kuliah untuk jadi sarjana, dapat ijazah atau untuk apa? Untuk membangun daerah. Untuk Membangun daerah. membangun daerah, oke. Apa lagi? Ya, silakan. Ide gagasan itu bisa lewat kuliah, bisa tidak. Kuliah itu untuk apa? Jawab, kalau tidak saya kasih koma, saya keluar. Jawab cepat. Untuk melayani sesuai dengan latar belakang ilmu yang kami sudah tuntut. Ya? Untuk melayani berdasarkan latar belakang ilmu yang kami sudah tuntut kepada. Ya, terlalu panjang jawabannya.
Anda kuliah itu untuk diproses. Anda diproses ini lewat pendidikan seperti itu, kesarjanaan. Anda diproses menjadi pribadi yang matang, pribadi yang kritis, pribadi yang berilmu, menjadi manusia yang sebenarnya. Percuma bawa ijazah sarjana pertanian insinyur datang di sini jadi provokator, percuma. Provokator yang betul boleh bicara tentang kebenaran, keadilan, kebaikan, boleh, silakan. Tapi kalau yang tidak benar itu masalah. Jadi Anda kuliah itu mau jadi apa? Menjadi matang, semakin menjadi matang. Itu dulu, jadi matang dulu. Sekarang kan masih jauh ini, masih muda. Lewat kuliah kita menjadi lebih matang. Ilmu belakangan itu, betul. Menjadi seseorang yang betul-betul memiliki apa? Moral yang baik. Iya, bermoral, matang, berilmu itu nanti. Tidak berubah juga. Itu maksud saya, paham ya? Nah, orang bilang siapa? Ada ke depan siapa? Nama? Benar ya, hasil kuliahnya jelas ya, orangnya udah, anak ini sudah benar-benar bisa memimpin dirinya. Nggak usah dulu mimpin orang lain, mimpin diri dulu, pimpin dirimu sendiri. Nggak usah mau pimpin orang lain, belum tentu berhasil juga Anda pimpin orang lain. Tidak miras, tidak lain-lain yang aneh-aneh, itu sudah tandanya kau sudah pimpin dirimu sendiri. Itu baru orang Kerong bisa optimis. 20 tahun ke depan Kerong ini bisa mandiri. Kerong ini bisa mandiri ke depan. Kalau tidak, susah kita. Kalau bisa mengatakan Yafi, Kesnar jadi kabupaten sendiri ke apa, silakan. Karena kita sudah mandiri, sudah punya sumber daya manusia yang cukup untuk membangun diri kita sendiri, membangun daerah kita sendiri. Hari ini semua di atas masih gelap toh? Semua di atas. Orang dari Jayapura itu udah pindah semua ke Kerong. Maka siapa dirimu baik-baik. Besok Kerong ini sudah banyak orang masuk. Cukup pakai uang saja Anda bisa jual tanah itu. Saya tadi ke Bate tadi. Anda bisa kasih kepada orang dan Anda tidak berdaya. Maka siapkanlah dirimu baik-baik. Kuliah jangan lama-lama. Ingat, kuliah tidak boleh lama-lama. Segera pulang. Segera pulang untuk bangun daerahmu, bangun tempat tinggalmu, terutama mengabdikan dirimu kepada kedua orang tuamu, ibu dan bapakmu yang masih hidup. Ya, itu tugas Anda. Kembali dan mengabdikan diri kepada mereka. Ibu dan ayahmu harus. Kalau Anda bisa lihat yang lain. Kalau tidak bisa mengabdikan diri, bahwa jaga nama baik, berbuat baik untuk orang tua, ayah dan ibumu, jangan mimpi untuk buat untuk Kerong. Gak bisa. Ada uang. Bisa saja kalau bupati bicara itu, rakyat pasti iya saja. Betul ya, ini lagi pandemi ya, kita tidak bisa bikin apa-apa ya. Begini sudah. Kita mati semua sudah. Bisa. Kalau hari ini di masa pandemi COVID-19, situasi keuangan negara masih seperti ini,
ekonomi lagi lesu, semua lagi anggaran dipotong, semua dinas, semua bidang dipotong, potong. Bupati, wakil bupati, sekda dan jajaran masih memberi beasiswa sama mahasiswa Kerom. Itu berarti pemerintahan ini punya komitmen yang sangat tinggi untuk pendidikan, sangat tinggi. Maka itu syukuri. Caranya bagaimana kita syukuri? Betul-betul menggunakan beasiswa ini untuk penyelesaian, untuk keberhasilan adik-adik. Tengah sana ya, di sebelah itu ya. Saya pikir itu. Terima kasih untuk perhatian kita sekalian. Apabila ada yang kurang berkenan, dimaafkan. Semoga apa yang kita sampaikan, kita dengar ini benar-benar memberikan kita sebagai cambuk. Khusus UNIPA ya. UNIPA ini seniormu ada di sebelah saya, ini dia senior dari UNIPA. Beliau kakak tingkat saya dulu. Saya selesai UNIPA 2003 sebagai dosen di UNIPA. Jadi 2008 saya studi ke Australia. Terus saya datang ke sini jadi bupati. Abangmu ini kepala dinas PKD ini juga sudah ada di sini. Semua sistem ini sedang bekerja untuk mendukung kalian. Saya harus memberi kamu semangat supaya kita jangan kerja sore hari ini bicara sia-sia semua, tidak boleh. Harus ada hasil. Kalau kalian besok, khusus UNIPA ya, kalau kalian besok bagus, saya akan berangkat ke sana cari lahan untuk bikin asrama di sana. Saya lihat dulu hasil ini. Hasil 1 semester, 2 semester ini bagus, itu berarti kamu memenangkan saya untuk saya datang, dan komitmen saya adalah membangun asrama, membangun kampus 3 Uncen itu di Kerom. Kampus 2 itu di Yapen, di Serui. Kampus 1 Jayapura, kampus 2 Yapen, Serui, kampus 3 ini di Kerom. Banyak universitas akan masuk sini. Salah satunya yang kita akan bangun dalam waktu dekat, SK timnya sedang kita susun, SK tim Kediri. Dalam minggu ini saya akan tanda tangan, itu Politeknik Negeri. Itu kerjasama langsung dengan Institut Teknologi Surabaya. Kita akan dirikan di Kerom juga. Itu khusus jurusan-jurusan vokasional. SMK itu akan kita langsung, begitu selesai SMK langsung masuk kuliah di Politeknik Negeri Kerom. Kita akan bangun di sini. Tidak lama lagi SK kita akan ini, tim kita akan kerja. Itu semua anggarannya berasal dari Kementerian Pendidikan. Begitu ya, semua mari kita bergandengan tangan, kita bekerja terus, saling mendukung. Saya pikir itu. Terima kasih. Saya pikir Dinas PDMT, pesan buat Dinas PDMT untuk segera menyelesaikan data mahasiswa dan segera kita proses pembayaran beasiswa kepada mereka, baik itu yang ada sudah berjalan, sedang berjalan maupun yang baru. Tentu dengan kondisi keterbatasan anggaran, calon penerima ini harus betul-betul diatur sedemikian rupa baik. Tidak ada program-program kelas jauh. Uang kita tidak ada untuk kelas-kelas jauh, kerjasama dengan Uncen atau UMEL atau apa bikin kelas jauh, tidak. Kita punya uang ini untuk memberikan langsung kepada beasiswa, kepada mahasiswa.
cara-cara lama yang selama ini kelas jauh, nanti itu tidak ada ilmunya, itu nggak ada. Banyak kelas jauh yang dulu Mel Mandiri bikin di sini kan, mereka dapat ijazah tapi tidak bisa bikin apa-apa, malah bikin masalah di Kerom. Banyak toh, sarjana hukum, master hukum, tapi tidak bisa bikin apa-apa. Nah, yang macam-macam begini kita hentikan. Yang dulu kuliah di SMP 1 itu. Kita tidak butuh gelar, kita tempel-tempel banyak-banyak, itu tidak. Kita butuh orang berilmu pengetahuan. Jadi itu yang saya pikir Dinas PDNT untuk tidak melakukan kerjasama dengan siapapun di luar skenario Bupati dan Wakil Bupati Kerom. Karena Bupati dan Wakil Bupati Kerom punya visi jelas, arah kita jelas, jadi tidak boleh lagi ada yang pesan sponsor-sponsor, bikin ini, bikin ini. Tuhan memberkati, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat sore. Shalom. Terima kasih. Saya pertama hormati Bapak Bupati serta Bapak Dinas. Saya hormati serta teman-teman saya hormati. Nama saya Ones Kostilev. Asal saya dari Kampung Distrik Kesna. Kampung apa? Kampung Kesna. Oh, Kampung Kesna. Iya. Saya masuk di Unjang 2, jurusan Perikanan, Fakultas MIPA. Ya. Saya terima kasih Bapak Bupati bangun kampung saya dan Kerom juga. Terima kasih. Saya Tolong. Selamat sore Bapak Bupati serta Kepala Dinas PDNK dan Bapak Kepala Aset Keuangan. Nama saya Plato Aristoteles Maunda, asalnya dari Waris, Kampung Kalimo. Universitas yang saya pilih Universitas Nurtanio Bandung. Terus kenapa alasannya saya kesana, karena asalnya sekolah dari SMK Penerbangan. Terus saya lihat kalau di Kerom nih orang yang untuk bagian penerbangan kurang, hanya alasannya saya kesini tidak lebih pilih ke Polri atau yang lain-lain. Bermotivasi karena lihat orang di sini kurang kalau bagian penerbangannya, makanya saya ingin lanjut ke Nurtanio, ambilnya di Diploma 3 motor pesawat. Oke, baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Bapa di surga dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya Bupati Kerom menyerahkan secara simbolis kepada 302 penerima beasiswa Kerom, 302 orang yang sudah kita data dengan berbagai jurusan, berbagai sekolah, universitas, jenjang, dan juga ini bisa bertambah dari jumlah hari ini yang di tangan kita 302 orang, bisa akan bertambah seiring dengan informasi ini, dan kita akan terus menerima data yang masuk ke kami untuk kita terus biayai.
Di tahun ini sumber dananya selain dari Otsus, Otonomi Khusus Papua, juga dari sumber lain yang sah yang ada di dalam APBD Perum tahun 2021. Seperti itu kepada kedua perwakilan secara simbolis, yang lain nanti akan diproses ya. Secara simbolis pemerintah memberi launching, peluncuran atau penyaluran bantuan atau beasiswa bagi seluruh mahasiswa Perum. Dengan demikian, kepada Ananda Plato Aristoteles Mauna untuk bantuan awal dan persiapan dan penyelesaian seluruh persyaratan awal, saya memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah. Ini bantuan beasiswa mulai SPP dan biaya-biaya lainnya, sama dengan yang tadi. Mewakili semua mahasiswa yang lain juga, saya menyerahkan kepada mahasiswa baru atas nama siapa tadi? Ones ya, Ones Kostilev, mahasiswa baru di Fakultas MIPA Wincen Jayapura jurusan Perikanan, sebesar 8 juta rupiah. Perum.